PM. Shalom. Ya lepas, pasti belum jajan fundraising semuanya. Shalom to PM. Shalom, aku mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita hadir hari ini untuk bersatu hati memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Amin. Bukan karena kebaikan dia, bukan hanya karena perbuatan dia, tapi karena pribadinya yang begitu baik, begitu agung, begitu layak untuk kita tinggikan dan muliakan namanya. Amin. Amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan hari ini? Yes. Lambaikan tangan, I wanna see it. Woo! Tak terbayang kebesarmu dan tak terbanding kekuatanmu.
Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Sama-sama kita mau naikkan Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita yang membela kita, amin. Teriakan yang paling kencang buat Tuhan kita, katakan yes. Katakan Jesus. Come on, Tuhan, kita naikkan nama Dia. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu, Tuhan. Dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Itu yang katakan Tuhan Raja di pihakku. Teman-teman, kita mau saksikan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu, Tuhan. Dan kami mau nyatakan Tuhan. Teman-teman, katakan Tuhan pembelaku. Tuhanlah pembelaku. Tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Aku mau kita untuk mengangkat tangan kita di atas. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang layak terima segala pujian, amin. Dia Raja yang layak terima segala pengagungan, amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Come on, Tuhan. Berserah penuh jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu. Ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku. Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Jiwaku berserah penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu. Ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku. Kau berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Teman Tuhan, sama-sama angkat tangan kita di atas. Katakan Tuhan pembelaku. Tuhanlah pembelaku. Tak akan kami takut Tuhan, dan tak akan kami gentar Tuhan, karena Engkau beserta kami, karena Engkau membela kami. Dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku.
Sebelum saudara-saudara duduk, lihat kanan kirinya, coba boleh minta house light-nya dulu dinyalakan sedikit, saudara-saudara. Waduh, lihat kanan kirinya saudara-saudara, ya. Diberikan waktu sekitar 3 menit untuk berkenalan dengan orang yang baru, saudara-saudara. Ya, tadi saya kenalan sama Chelsea, baru pulang dari China, student di Shanghai. Ya, ada Nicholas saya lihat, ada Serina, ada Brian Kapel, ada Nathan yang di belakang sana. Saudara, penuh sukacita kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, yuk. Luar biasa. Silakan duduk saudara-saudara. Senang sekali berada di rumah Tuhan, amin. Saya senang sekali sebelum saya as usual do the rundowns. But can I take this moment? Untuk saya bersyukur untuk melihat satu orang ini, saudara-saudara. Teman kita namanya Nathan ada di belakang sana pakai baju hitam. Saudara-saudara, beliau baru mengalami musibah, baru last week. Tapi saya senang sekali dia ada di sini di rumah Tuhan. Di mana saya percaya apapun situasi dan masa dalam musim kehidupan kita, rumah Tuhan adalah tempat terbaik buat kita. Amin, saudara-saudara. So, thank you bro for being here. You are an inspiration. I love you. Saudara-saudara, buat teman-teman di sini yang dewasa muda, musim kehidupan boleh berganti. Pekerjaan boleh berganti. Mood boleh berganti. Tapi mari kita pastikan kita selalu ada di rumah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita yuk. Don't worry, I'm not gonna preach. Although kesannya saya udah mau khotbah, saudara. Senang sekali, saudara-saudara, untuk ada di sini. Ini waktunya untuk kita memberi. Memberi adalah bagian dari ibadah kita, saudara. Kenapa kita harus memberi? Sesimpel bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka memberi. Nah, karakternya adalah dia memberi. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, saudara-saudara. Yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, bagi kita para pengikut Kristus, sudah selayaknya kita juga memberi dan mempunyai hati yang penuh dengan kemurahan hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada saat memberi ini kami mau mengatakan bahwa segala yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Pekerjaan kami, talenta kami, network kami, kesempatan yang Tuhan beri. Semuanya Tuhan, itu dari Engkau. Dan kami mau belajar memuliakan Engkau dari harta kami. Berkati kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, supaya menjadi sesuatu berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus, amin. Silakan memberi saudara-saudara. Sambil saudara-saudara memberi, tentunya saya mau memperkenalkan Cool yang ada di 2PM. Dan Cool adalah bagian komunitas di 2PM di mana I'm really proud of what we have achieved, saudara-saudara. Kalau di sini kalau saya bisa reka-reka mungkin sekitar 70% dari jemaat kita sudah terserap di Cool. Berapa banyak yang sudah berkul? Lambaikan tangan. Semangatnya mana? Wah, lihat tuh saudara-saudara ya. Sudah cukup banyak. Saudara-saudara yang belum berjoin Cool bisa gabung dan bisa scan QR di depan untuk bergabung, saudara-saudara. Selain itu kita juga ada volunteers, ya saudara, dari multimedia, creative team, praise and worship team, ya, community, ushers, greeters, nursery, social media. Bahkan mungkin buat teman-teman yang mau coba-coba bisa hubungi kami untuk bantu jaga fundraising table di luar, saudara-saudara ya. Ya, belajar untuk jualan bakso goreng gitu ya. Kadang-kadang rasanya luar biasa gitu ya. Saya juga kadang-kadang kalau lewat selalu dipalak, saudara-saudara. Mereka begitu antusias. Selain bakso goreng, siomay dan kawan-kawannya yang lain, saudara ya, luar biasa. Dan hari ini Pastor Randy yang menjaga fundraising table, saudara ya, luar biasa. Bukan hanya mencari, hanya khotbah, tapi ternyata dia punya hati untuk melayani, luar biasa. Saya dengar mulai dikerumuni oleh ibu-ibu yang luar biasa gitu ya, antusiasnya. Nah, saudara-saudara, hari ini adalah hari yang spesial. Nanti kita akan adakan yang namanya Praise and Worship Audition. Nanti setelah ibadah, tolong hubungi Michelle yang akan mengarahkan di mana tempatnya. Di belakang dulu ya Michelle ya. Di nursery room di belakang, so teman-teman yang sudah isi formulir untuk audisi, yang masih galau, yang masih maju mundur, silahkan bisa isi atau langsung datang on the spot. Bisa hubungi Michelle, singer yang paling sebelah kiri, saudara. Lalu yang paling penting di tahun ini tentunya kita ada Presence 24, saudara-saudara. Presence 24. Oh look, I am so excited. Saudara. Why? Because I believe that tahun ini
adalah tahun di mana Tuhan akan mengadakan mujizat yang luar biasa. This is going to be awesome. Saudara-saudara yang belum pernah ikut retret, why don't you just spend just one weekend for the entire year to seek the face of God. Cari wajah Tuhan. Saudara kalau misalnya, oh kak saya belum punya teman kak saya nggak tahu siapa-siapa. Hey listen, teman-teman kalau mempunyai pekerjaan yang baru atau pindah ke kantor yang baru, bukankah kita akan bertemu dengan orang-orang baru juga? Kalau misalnya kita takut ketemu orang baru, apakah jangan-jangan teman-teman gak mau pergi ke kantor yang baru? Kan enggak juga saudara-saudara. Jadi don't worry about friends. Bahkan di sini dari tahun lalu terbentuk pertemanan-pertemanan yang luar biasa dari tahun lalu. Dan saya senang sekali, gak tahu apakah ada yang udah jadian atau belum, saya gak tahu saudara-saudara. Masih kita doakan bersama. Tapi saudara-saudara kalau you don't have a friend, don't worry. We are your friend, we'll love you, we'll take care of you. Presence 24 harganya 800.000. Very cheap dan pasti akan worth it. Saudara selain itu, please follow social media 2PM dan di IG dan TikTok. Di like saudara, di like, di share. Daripada kita share yang julid-julid saudara, lebih baik kita share yang membawa berkat. Amin saudara. Ya, kalau saudara diberkati melalui praise and worship, melalui pemusik-pemusik yang luar biasa, di tag saudara. Ini orang-orang luar biasa. Ya, berikan apresiasi kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang pelayanan dari jam berapa saudara? Dari jam 6 pagi saudara. Ada di sini dan mereka membantu kita. So I appreciate you guys, we love you. Saudara-saudara kalau saudara diberkati oleh praise and worship, ya disebarkan. Dan juga untuk pembicara firman Tuhan siapapun itu, saudara-saudara sebarkan supaya banyak lagi orang diberkati. Nah saudara, hari ini adalah hari yang spesial. Kita tidak akan mengadakan prayer request, tetapi hari ini kita akan berdoa untuk orang-orang yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena orang-orang ini juga jemaat 2PM. Tapi mereka biasa ibadahnya di belakang sana, saudara. Ya, teman-teman di sini adalah orang-orang yang bertumbuh dari sekitar 4 anak menjadi sekitar 22 anak. Pertumbuhannya beratus-ratus lipat, saudara. Ya, banyak sekali. Ya, boleh di-welcome anak-anak nursery 2PM untuk maju ke depan. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Luar biasa, ada anaknya Bang Tio, ada anaknya Pastor Aksa, ada anak Pastor Randy, anak saya, ada yang masih bayi, masih umur 1 tahun, saudara ya. Saudara, bisakah kita hari ini kita bangkit berdiri untuk mendoakan mereka supaya mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati, amin saudara-saudara. Mari kita ulurkan tangan kita kepada mereka. Bapa kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan di 2PM ada anak-anak nursery yang luar biasa. We love them so much. We just want to speak blessings for them. Kami mau berkati mereka Tuhan, menjadi anak-anak kecil yang dari kecil mereka sudah kenal Tuhan. Dari kecil mereka sudah cinta Tuhan. Dari kecil mereka sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dari kecil mereka sudah mengenal firman Tuhan. Dan dari kecil mereka mengenal pribadi-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan jangan Kau lewatkan mereka, lawat mereka. Biar Roh-Mu sendiri yang merubah hidup mereka, membimbing mereka dan membawa mereka ke dalam rencana-Mu yang luar biasa. Kami berkati mereka Tuhan, berkati juga Tuhan guru-guru nursery yang begitu every week tidak pernah lelah untuk menyiapkan segala sesuatunya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka urapan yang spesial, berkat yang luar biasa. Tuhan terima kasih untuk anak-anak ini. Kami juga berdoa untuk para young couples di sini supaya sungguh-sungguh Tuhan berkati mereka dengan keturunan-keturunan yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, pernikahan adalah salah satu tujuannya untuk mempunyai keturunan-keturunan ilahi. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan. Amin, 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 amin. Boleh lambaikan tangan. Everybody wave your hand to everybody. God bless you. Silakan kembali lagi. Ini yang namanya Reina yang pun anak penuh mujizat katanya ya. Saudara-saudara ya. Saudara tahu nggak bahwa Reina, silakan duduk saudara. Sebelum kita masuk ke dalam penyembahan. Ini yang saya dengar dari papahnya, saudara. Saya kasih kisi-kisi sedikit. Reina ini dulu mungkin pemalu gitu ya, karena mungkin mereka ini adalah anak-anak COVID. Saudara bisa bayangkan lahir di tahun COVID. Ya kita aja COVID jadi ansos, saudara. Apalagi anak-anak ini. Tapi yang saya dengar dari papanya, setiap kali Reina ke nursery selalu ada milestone baru yang dia achieve, saudara.
mulai lancar ngomongnya, mulai berani ketemu orang, mulai angkat tangan kalau penyembahan. Anak kecil aja angkat tangan, saudara, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu pada saat kita akan menyembah Tuhan, yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia layak. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Teman-teman, aku mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Dengan rendah hati, Tuhan, kami masuk menghampiri tahta kudus-Mu, Tuhan. Dengan hati yang rendah dan siap, Tuhan, untuk menjadi seperti-Mu, Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, belajar dari pribadi-Mu, Yesus. Kau pribadi yang terima semua masa lalu, dan Kau ubahkan ku jadi baru. Semua pengampunan-Mu yang membuatku berharga. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku.
ajaib di dalam hidup kami.
besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri. Come on 2PM, sama-sama kita mau naikkan sekali lagi. Betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau terus berterima kasih. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Nya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
yang mampu mengampuni kami semua Tuhan. Hanya pribadi Engkau Yesus yang mau menerima kami apa adanya. Hanya kasih-Mu yang memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu untuk kami semua Tuhan. Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan, Roh Kudus Engkau yang berbicara untuk setiap dari kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan pada sore hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan yang baru, boleh menjadi pengharapan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman semua. Thank you tim Praise and Worship. Shalom 2PM. Wah, Praise and Worship-nya begitu luar biasa ya hari ini ya. Kayaknya aku juga kayak gak mau naik, kayak mau nyembah. Terus sampai tadi ditowel ke Eradi, naik Sa. Rasanya ingin nyembah Tuhan terus. Nah, teman-teman kalau boleh aku share ya. Tema hari ini itu cukup berat banget buat aku pribadi. Aku bergumul kayak sekitar 1 bulan lebih. Tuhan sampein gak ya Tuhan? Tuhan sampein gak ya Tuhan? Gak usah lah Tuhan. So hari ini aku akan berbicara, judul khotbah hari ini adalah Will You Forgive? Wah, tenang dulu, jangan merasa terhakimi, karena begitu dengar forgive matanya langsung begini. Hari ini tidak ada penghakiman, karena waktu aku siapin sharingan ini juga, tiba-tiba Tuhan tuh men-trigger kejadian-kejadian perselisihan yang dulu pernah aku alami. Dari satu orang ke orang lainnya, kayaknya Tuhan ngetes gitu ya. Puji Tuhan sudah tidak ter-trigger. Ya, tapi secara manusia kalau boleh jujur, masih ada 1-2 hal yang ternyata aku masih juga belum selesai. Nah, oleh karena itu, kita mau sama-sama memposisikan diri kita hari ini. Kita mau sama-sama belajar, bukan hanya pembawa firman, tetapi pendengar firman juga pasti akan dikuatkan siang hari ini. Amin. Siap dengarkan firman Tuhan? Nah, ketika kita berbicara tentang memaafkan, mengampuni, ini topik yang ada. Kayaknya kalau bisa kita kubur dalam-dalam. Ya udahlah, kan udah lupa, udah lama. Sesuatu hal yang sering kali kita tidak mau hadapin. Karena di dalam hati tuh kayaknya begini terus ya. Tahu harus mengampuni, tapi kok gak bisa ya Tuhan. Karena jangan-jangan ya bukan karena kita gak mau mengampuni. Mungkin selama ini kita tidak tahu caranya mengampuni. Enak aja ngampunin, kan dia yang bawa kabur duit saya. Aku capek-capek ya, nabung Tuhan, ternyata dibetray sama partner bisnis aku. Enak aja, kok kan aku yang rugi. Aduh kok teman baik aku ternyata dia yang backstep aku di kantor. Semua rahasia aku ternyata dia yang ngomongin. Masa aku harus minta maaf sama dia? Aku yang dikucilkan loh kok, aku yang sakit loh kok. Atau mantan pacar kita. Ups, ada yang senyum. Kok aku udah kasih semuanya kok. Semuanya kok. Bahkan isi dompet semuanya kok. Dia selingkuh sama yang lebih ganteng kok. Dia selingkuh sama yang lebih cantik kok. Sakit kok. Orang kayak gitu mah gak mungkin bisa dimaafin. Atau yang masih single. Kok gak ngerti. Aku ini sandwich generation. Aku harus tanggung mama, aku juga harus tanggung adik-adik aku. Mana papa? Cowok gak bertanggung jawab. Seumur hidup aku gak bakal maafin dia. Keras ya. Duduknya mulai gelisah-gelisah begini. Sengaja aku kasih contoh-contoh yang banyak. Contoh-contoh yang detail.
Atau yang sudah berumah tangga. Aduh, lu gak tahu. Bini gua tuh kalau ngomong nyelekit ke sini dari kuping nembus ke dalam hati tuh. Bertahun-tahun gue diremehin. Gue cowok apa kepala rumah tangga, diinjek-injek di rumah. Aduh, diinjek-injek loh, gimana caranya diinjek-injek gitu ya. Atau enggak yang istri, dia tuh kasar banget jadi suami. Selalu main tangan, main pukul. Wah, atau yang lebih hot kalau di kalangan yang couple. Cerita telenovela antara mertua dan menantu. Wah, ketawa Ciselwi. Ini episodenya berlanjut-lanjut terus, gak selesai-selesai. Enak aja maafin, sejak dia masuk rumah tangga gue diobok-obok, dikacauin. Mau masak apa aja, simple aja semuanya diatur. Mulai ke trigger, mulai ke recall beberapa hal. Sengaja aku sampaikan banyak hal, karena kalau ternyata membuat kita gak nyaman dengarnya, berarti ada satu hal yang Tuhan lagi mau bereskan siang hari ini. Tuhan mau kita selesaikan siang hari ini. So balik lagi kita sama-sama memposisikan diri kita akan sama-sama belajar bagaimana kita melepaskan pengampunan. Nah, kita akan belajar dari satu kitab di Perjanjian Baru, kitab yang sangat pendek, benar-benar pendek banget. Kalau dicari tahu dia cuma ada 335 Greek words, simple, singkat, padat, jelas, tapi yang paling susah. Kita akan baca dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, kita harus mengerti dulu konteks background dari kitab Filemon ini. Jadi pada zaman dulu perkembangan kekristenan ini sangat amat dipengaruhi oleh Paulus. Paulus pergi ke berbagai daerah yang belum disamperi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau sekarang mungkin kita kenal beberapa negaranya ya. Mungkin ada negara Turki, negara Yunani. Nah, dengan pelayanan yang dilakukan Paulus ini ternyata berbuahkan seseorang yang namanya Filemon. Jadi bisa dibilang Paulus ini tuh kayak seakan-akan bapa rohaninya dari Filemon. Jadi surat yang ditulis Paulus ini ditujukan kepada Filemon. Dan di zaman itu ada satu berita pengharapan yang benar-benar sangat penting sekali yang disampaikan oleh Paulus. Ternyata selama ini yang mereka pikir keselamatan hanya punya bangsa Yahudi, ternyata keselamatan tersedia untuk semua bangsa. Jadi ini seperti angin segar untuk semua orang yang mendengarkan. Oleh karena itu banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan kalau kita baca, nanti teman-teman bisa baca di rumah, di dalam surat ini tuh Paulus menyinggung tentang satu orang. Tiba-tiba ada satu nama muncul yaitu namanya Onesimus. Nah, Onesimus ini diceritakan, saya coba ceritakan secara singkat, ternyata Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Dan saat itu ternyata tidak diketahui juga dengan jelas di dalam Alkitab, Onesimusnya kabur dari Filemon. Di zaman itu kalau budak kabur, itu merupakan salah satu kesalahan yang cukup berat. Dan biasanya hukumannya hukuman mati. Bahkan beberapa kejadian yang bersalah satu orang, satu budak ini, tapi seluruh keluarganya juga ikut dihukum mati. Jadi benar-benar hukuman yang sangat keras sekali. Dan Paulus meminta Filemon untuk memaafkan Onesimus, untuk menerima Onesimus. Nah, coba kita baca lagi di ayat 8 dan 9, next slide. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus.
Nah sebagai bapak rohani, Paulus bisa pakai otoritasnya kayak seakan-akan memerintahkan Filemon, oke, kamu harus memaafkan Onesimus. Dia menggunakan kekuasaannya, dia menggunakan otoritinya. Demikian juga dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa gak sih paksa kita untuk memaafkan orang tersebut? Bisa. Tuhan bisa memakai otoritasnya. Mau cara yang ekstrim, tiba-tiba kita dibikin bangkrut, gak ada duit sama sekali, kita udah gak punya apa-apa, semuanya diambil dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, jalannya satu-satunya kamu harus maafin orang itu. Bisa gak? Oh pasti kita maafkan. Aku yakin. Atau mungkin kesehatan kita. Tiba-tiba kita terbaring di rumah sakit, kita sakit, udah life and death situation. Tuhan cuma bilang, satu-satunya jalan kamu maafin orang itu. Kira-kira kita bakal maafin gak? Aku rasa kita akan bakal maafin. Tetapi dengan gak begitu cara Tuhan. Tadi Paulus mengatakan, aku melihat kasih-Mu. Ternyata yang Tuhan mau ajarkan adalah sesuatu hal yang Tuhan izinkan. Perselisihan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin mengajarkan kita tentang satu hal. Kita bisa mengampuni dengan kasih. Asal kita bisa berespon dengan benar. So, siang hari ini kita mau sama-sama belajar dari Paulus. Paulus akan memberikan 3 fondasi dasar lewat suratnya kepada Filemon. Bagaimana sih kita bisa memberikan pengampunan lewat kasih. Nah yang pertama, fondasi pertama adalah you are blessed. Amin. Nah kalau kita baca di ayat 3 dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kita baca cuman sekilas, ini kita gampang lewat. Karena kan ini cuman kalimat pembuka di dalam surat. Istilahnya mungkin ya ini kalimat basa-basi gitu kali ya kalau kita sebelum tulis surat. Ternyata ini adalah fondasi paling dasar yang Paulus berikan kepada Filemon untuk dia bisa memberikan pengampunan. Jadi kalau aku coba bagi 3 bagian di dalam ayat ini ya. Coba next slide. Kita bagi 3 bagian coba ya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita. Bagian kedua, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah kalau kita cari tahu artinya, kasih karunia, grace, charis di bahasa Hebrew-nya. Ternyata artinya begitu luar biasa. That which affords joy. Wow. Ternyata kasih karunia yang kita terima, grace yang kita terima, harusnya memampukan kita mendapatkan sukacita, mendapatkan joy. Nah kalau kita baca lagi di damai sejahtera, exemption from the rage and havoc of war. Ternyata ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita terbebas dari yang namanya perang. Perang kita dengan dosa. Segala efek-efek yang harusnya, akibat-akibat dari dosa yang harusnya kita tanggung, ternyata kita terbebaskan begitu kita menerima keselamatan daripada Yesus. Sebenarnya dengan secara gamblang kita membaca ayat ini saja, harusnya kita sudah langsung mengerti, inilah landasan dasar kekristenan kita. Dan seharusnya menjadi suatu parameter bahwa pentingnya kita memberikan suatu pengampunan. Kita semua tahu, tidak ada satupun yang ada di dalam hidup kita mampu membeli keselamatan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk menebus hidup kita sehingga kita bisa menerima keselamatan. Semua itu diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita. Asal kita mau percaya. Dan hal ini pada zaman dulu ini adalah suatu berita yang begitu luar biasa. Ternyata semua orang bisa menerima keselamatan. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, esensi ini mulai hilang. Kita mulai menganggap tidak penting. Sesuatu hal yang cuma-cuma secara gratis kita dapatkan. Akhirnya kita anggap remeh.
Padahal inilah dasar kekristenan kita. Kita mendapatkan keselamatan kita hanya karena dari kasih karunia Tuhan. Di Roma 3 ayat 22 ayat sampai 24 mengatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Keselamatan yang kita terima ini adalah bukti nyata kasih karunia Allah yang memberikan kita sukacita. Penebusan Yesus di atas kayu salib yang membebaskan kita semua dari dosa sehingga kita bisa merasakan apa? Kita bisa merasakan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan dari 3 ayat tersebut yang paling terakhir adalah yang paling penting. Menyertai kita. Kita sadar enggak? Ketika kita bilang kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah menerima Tuhan. Ada enggak joy and peace di dalam hati kita? Karena ini adalah this is the very basic things. Inilah sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. No, ketika berbicara tentang pengampunan Tuhan enggak cecer kita tentang kesalahan orang itu apa? Kita tuh ruginya apa karena perselisihan ini? Tetapi satu hal mendasar yang Tuhan mau cek di dalam hati kita. Ketika engkau tidak mau melepaskan pengampunan, masih adakah sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupmu? Bukan permasalahan orang itu mau berubah atau tidak berubah. Bukan permasalahan seberapa besar engkau rugi. Bukan seberapa besar gimana caranya. Tapi satu hal yang Tuhan mau make sure dulu. Masih adakah sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mau memberikan pengampunan. So itu fondasi pertama yang Paulus berikan kepada Filemon. Masih ingatkah engkau ketika engkau menerima Yesus? Engkau adalah orang-orang yang blessed. Engkau adalah orang-orang yang diberkati dengan damai sejahtera dan joy. Nah, hal kedua kita lanjut baca lagi dari surat Paulus kepada Filemon. Filemon 1 ayat 4 sampai 7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Nah, fondasi kedua yang mau diajarkan Paulus agar kita bisa memberikan pengampunan lewat kasih adalah kita harus sadar, you are love. Next slide. Kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu dikasihi. Nah, ketika tadi kita baca ayat tersebut, ada 2 kata yang pop up ketika aku baca. Kata pertama itu adalah iman, dan kata kedua itu adalah kasih. Iman kita kepada Kristus yang harusnya adalah menjadi landasan atau dasar di dalam kekristenan kita. Kekuatan agar kita bisa memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tentunya sering dengar, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Faith without love is dead. Di Galatia 5 ayat 6 mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Karena ketika kita berbicara, kita beriman kepada Yesus Kristus, maka seharusnya kita juga mengerjakan kasih kita kepada orang lain. Nah, seringkali kita suka tanya sebagai orang Kristen, gimana kok cara ngukur imannya? Ada yang bilang imannya kecil. Ada yang bilang imannya besar. Oh, kamu gak punya iman.
Apakah ada timbangannya? No, nggak ada. Tetapi lewat ayat ini sudah dikatakan, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita tunjukkan lewat perbuatan kasih kita kepada Tuhan. Karena inilah yang diajarkan Yesus kepada kita. Dia menyatakan terlebih dahulu kasih-Nya kepada kita, perbuatan karya penebusan yang nyata kepada kita di atas kayu salib, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya terlebih dahulu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, seberapa besar kesadaran kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Karena ini suatu landasan penting yang akan menjadi kekuatan kita dalam kita mengampuni orang tersebut. Kita harus terima dulu kasih-Nya, kita harus terima dulu kekuatannya. Karena dengan kasih yang sama kita baru bisa mempunyai kekuatan untuk mengasihi orang tersebut. Baru kita bisa melepaskan pengampunan tersebut. Tetapi kalau kita tidak pernah sadar bahwa kita begitu besar Tuhan mengasihi kita. Siapa sih kita gitu? Kenapa Dia mau mengasihi kita? Semakin kita sadar, semakin kita beriman kepada Tuhan, seharusnya kita makin mudah untuk memberikan kasih kepada orang lain. Nah, ketika menyiapkan firman ini, tiba-tiba Tuhan mengingatkan satu cerita di dalam Alkitab yang benar-benar sangat membantu kita sekali untuk mengerti. Mari kita baca di Lukas 7 ayat 37 sampai 38 dan 47. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ketika itu Yesus sedang makan di dalam rumah orang Farisi. Jadi sedang asik-asik makan, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk mendekati Yesus dan terkenal sebagai seorang berdosa. Kita stop dulu sampai di sini. Kita garis bawahi dulu nih. Wanita yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ini title yang cukup kuat yang diberikan kepada wanita ini. Labeling yang cukup kuat yang bisa mengartikan banyak hal. Ketika kita baca ini kita bisa tahu ini pasti wanita yang sudah dikeluarkan dari society. Tidak diterima di dalam lingkungannya. Orang yang paling berdosa seakan-akan semua orang-orang di sekitarnya ini adalah wanita yang gak akan bisa mendapat pengampunan. Orang yang paling berdosa seakan-akan semua orang mengatakan dia tidak akan punya pengharapan di dalam hidupnya. Orang yang tidak ada satu orang pun yang akan menerima wanita ini. Tetapi lihat apa yang dilakukan wanita ini. Dia datang kepada Yesus. Dia sujud di bawah kaki Yesus. Dia mulai menitikkan air mata di bawah kaki Yesus. Kenapa? Karena selama hidupnya, akhirnya ada seorang pribadi yang berkata, aku tidak peduli apapun yang sudah engkau lakukan. Aku tidak peduli akan masa lalumu. Aku tidak peduli apa yang orang katakan tentangmu. Asal kau percaya padaku, aku mau menerima engkau. Wow. Tetes demi tetes air matanya jatuh ke dalam kaki Yesus. Apakah selesai enggak? Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Apakah selesai ucapan syukurnya? Dia tuangkan minyak wangi yang zaman itu harganya sangat amat mahal.
Seakan-akan dia ngomong, Tuhan, aku berikan seluruhnya kepadamu Yesus. Karena selama hidupku tidak ada seorang pun yang mau menerima aku. Tetapi engkau mau datang tanpa syarat. Dan bahkan lihat kata-kata Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Wow. Semakin besar kesadaran kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Maka seharusnya kita semakin sadar, kita mau melakukan dan kita mau memutuskan untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Kenapa? Karena kita tahu kita terlebih dahulu sudah diampuni tanpa syarat. Teman-teman, hari-hari ini apa yang menjadi penghalang kita untuk melepaskan pengampunan? Harta kita? Rasa sakit hati kita? Atau bahkan ternyata hanya ego kita? Tapi siang hari ini Tuhan mau katakan, maukah kau memberikan semuanya kepadaku? Rasa sakit hatimu? Rasa egomu? Maukah kau berikan seluruhnya kepada Tuhan? Karena aku mau menerimamu apa adanya. Nah, fondasi ketiga yang mau kita sama-sama belajar pada siang hari ini adalah you are safe. Kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 17 sampai 19. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Nah, setelah dua hal fondasi yang Paulus ajarkan kepada Filemon, akhirnya Paulus mulai sampai kepada inti permasalahan. Filemon, sekarang saatnya engkau harus memberikan pengampunan. Dan kata-kata yang cukup keras, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ketika aku baca ini Tuhan maksudnya apa Tuhan? Tuhan maksudnya apa Tuhan? Tiba-tiba air mata aku deras, Roh Kudus berbicara. Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan cuma mau katakan, adakah kesalahan yang orang itu lakukan jauh lebih besar daripada pengorbananku di atas kayu salib? Adakah kesalahan yang dia lakukan terhadap dirimu jauh lebih besar daripada kasih yang sudah kau terima dari Yesus? Adakah kesalahan orang tersebut jauh lebih besar daripada hidup yang sudah kita terima hari ini? Tuhan gak mau kita berfokus pada kesalahan apa yang orang itu lakukan. Dia mau berubah atau tidak berubah. Apa yang menjadi kerugian kita. Yang Tuhan mau fokuskan adalah apa yang sudah dia berikan di dalam hidup kita. Kasih yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Maukah kita menyalurkan kasih itu terhadap orang lain? Maukah kita grab hatinya Tuhan? Kita sadar gak? Orang yang kita benci, orang yang kita gak mau lepaskan pengampunan, dia pun anak-anak Tuhan loh. Dia pun berhak menerima pengampunan. Dia pun berhak merasakan kasih Tuhan. Sama seperti kita yang sudah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan. Semakin kita sadar bahwa kita sudah terlebih dahulu dikasih, seharusnya dengan lebih mudah kita untuk memberikan kasih. Semakin kita sadar bahwa kita sudah terlebih dahulu dimaafkan, seharusnya dengan lebih mudah kita melepaskan pengampunan.
Kembali kepada cerita Filemon. Kalau kita cari tahu arti kata Onesimus. Teman-teman pemusik boleh naik. Onesimus artinya adalah dulu tidak berguna, sekarang berguna. Wow. Dulu tidak berguna, sekarang berguna. Setiap perselisihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan kirimkan Onesimus di dalam hidup kita. Baru akan berguna kalau kita mau melepaskan pengampunan. Onesimus tersebut baru bisa menjadi pelajaran yang begitu luar biasa di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Asal kita mau melepaskan pengampunan. Pertanyaannya, maukah kita menjadi saluran kasih lewat hidup kita kepada Onesimus yang Tuhan kirimkan di dalam hidup kita? Aku akan tutup dengan sebuah kesaksian. Karena tadinya aku nggak mau bersaksi, tapi istri aku benar-benar mempush aku untuk bersaksi tentang hal ini. Ketika berbicara tentang pengampunan, it's so much struggle juga buat aku. Bertahun-tahun aku nggak cocok dengan mertua aku. Bukan berarti dia jahat atau segala macam. Ya kita tahu ketika tinggal bersama begitu banyak kesalahpahaman. Kita berbuat ini salah, kita ngelihat dia ngelakuin sesuatu salah. Sampai ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang mungkin agak cukup mengancam nyawa. Di saat itu benar-benar keluar dari mulut aku benci sama kamu. Seumur hidup aku gak bakal maafin kamu. Kamu udah nyakitin aku, kamu udah nyakitin istri aku, kamu udah nyakitin seluruh keluarga aku. Tapi di tengah kebencian itu, bahkan aku lihat mukanya aja gak bisa. Aku benci Tuhan setengah mati. Satu waktu aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tahu ini salah. Tapi gimana caranya Tuhan? Tuhan, aku frustasi. Di satu sisi kita selalu tahu kita harus memberikan pengampunan. Tapi di satu sisi kita frustasi, gimana caranya Tuhan? Begitu banyak yang kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan di dalam hidup aku. Satu hal Tuhan cuma bilang, tahukah aku mengasihi engkau? Tuhan gak nyambung Tuhan jawabannya. Ini berbicara soal pengampunan Tuhan, aku frustasi Tuhan. Berkali-kali Tuhan selalu ngomong, tahukah engkau, aku mengasihi engkau. Tiap kali aku doa, aku masuk menara doa, aku nangis. Tuhan gimana caranya, tahukah engkau, aku mengasihi engkau. Sampai satu titik Roh Kudus berkata, apa sih yang kau lakukan sehingga layak menerima kasih Tuhan? Dari situ aku sadar, Aksa yang sekarang, segala hal kondisi di dalam keluarga aku, apapun yang terjadi sekarang ini, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berikan itu semua tanpa syarat. Setiap aku jatuh, Tuhan selalu percaya. Setiap aku jatuh, Tuhan selalu mau percaya. Dan satu kalimat Tuhan, sekarang maukah engkau melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan kepadamu? Aku tahu engkau gak mampu. Tapi biarlah kasihku yang akan memampukan engkau.
Di detik itu aku declare, Tuhan, aku memutuskan mau mengampuni. Karena aku tahu aku terlebih dahulu diampuni. Tuhan, aku mau declare, aku mau mengasihi Papa. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku. And you know what? Nggak ada teorinya ABC dan langkah-langkahnya, no. Bahkan jujur aku belum pernah, salaman Pak, aku minta maaf, udah ya. No, it never happened. Tapi di dalam hati aku Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Dan kita sepenuhnya berserah, kita tahu dengan kondisi hati kita, dengan mindset yang benar. Tiba-tiba pelan-pelan aku bisa menatap mukanya dia dulu. Pelan-pelan aku bisa berkomunikasi. Dan pelan-pelan hubungan kami dipulihkan. Aku gak tahu caranya gimana. Kalau dibilang dengan kekuatan aku, no. Aku udah bilang, aku benci sama orang itu tadi. Tetapi kasih Tuhan yang mau melembutkan hati aku. Teman-teman, caranya bakal sama gak? No. Kalian punya prosesnya masing-masing. Kalian punya Onesimus yang Tuhan berikan di dalam hidup kalian. Satu hal yang Tuhan cuma mau minta. Maukah lewat hidupmu kau jadikan saluran kasihku? So, ketika tadi di judul khotbah aku bilang, will you forgive? Next slide. Boleh, next slide. Aku akan rubah pertanyaannya dengan, do you know you are forgiven? Biarlah pertanyaan ini boleh menjadi perenungan untuk kita semua. Aku yakin Roh Kudus banyak berbicara untuk setiap dari kita semua di sini. Satu hal yang aku minta, jangan keraskan hatimu. Ini waktunya Tuhan. Aku mau undang teman-teman bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Karena lagu ini sangat memberkati aku secara pribadi. Seseorang yang memberikan kesempatan kepada pasangannya yang pasangannya telah menyakiti dia. Tetapi karena dia tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihinya. Mari kita renungkan pujian ini. Perbuatanmu di sepanjang hidupku kan selalu pujimu.
kita semua. Hanya kasih Yesus yang mampu mengubahkan hati kita semua. Tuhan terus berkata di dalam telinga saya, serahkan semuanya kepadaku. Serahkan seluruhnya kepadaku. Rasa sakit hatimu, kerugian yang telah kau derita, bahkan egomu yang selama ini kau tahan. Haruskah kita melihat Yesus disalibkan lagi kembali? No. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu siang hari ini Tuhan. Roh Kudus Engkau yang lembutkan setiap hati ini Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu menggunakan kekuatan kami Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang terlebih dahulu Engkau kasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terlebih dahulu menerima pengampunan Tuhan. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk melepaskan pengampunan tersebut Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, biarlah boleh menjadi saluran kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Tapi aku percaya Engkau akan matraikan setiap firman yang ada pada siang hari ini kepada hati kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, silakan duduk sebentar, saudara-saudara. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan? Do you know that our God is a relational God? Dia bukan sekedar tertarik akan event, saudara-saudara. Atau pertunjukan, atau skill. Karena di surga, yang namanya skill jauh lebih daripada kita. Tapi yang dia sedang cari adalah, apakah anak-anaknya bisa saling mengampuni, saudara-saudara. Loving the imperfect people, just like He loves us, the imperfect people. Dari awal sampai sekarang, He's always about relationship. More than anything. Saudara, saya berdoa kita semua melepaskan beban-beban yang merintangi kita kepada panggilan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan mungkin beban itu adalah
hati yang tidak mau mengampuni saudara-saudara. Saya berdoa, saya akan melihat dari tempat ini akan banyak anak-anak muda yang sungguh-sungguh melepaskan beban-beban itu sehingga kita bisa berlari cepat, mengejar panggilan Tuhan, mengejar hatinya Tuhan. Karena di dalam hatinya is always about relationship. Amin, saudara-saudara. Saudara, talking about pengampunan, saudara-saudara. Di Presence 24 kita akan mengadakan sesuatu yang berbeda, yaitu di mana kita akan mengadakan baptisan, saudara-saudara. Baptisan ini kita akan lakukan untuk para dewasa muda yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan lakukan di retreat, saudara-saudara, dan kita akan rayakan bersama-sama. Karena apa? Karena ada relationship yang terpulihkan, saudara. Nah, bagi teman-teman yang sudah daftar retreat dan mau dibaptis, saudara bisa ikuti form yang ada. Di situ sudah ada panduannya untuk saudara-saudara daftar untuk baptisan. Kenapa harus daftar dulu? Karena kita harus siapkan bajunya, kita harus siapkan administrasinya juga, saudara-saudara. Ya, bagi teman-teman yang belum daftar Presence, gosh, come on, make a decision today. Datang ke depan, di booth depan. Saya dengar katanya sudah 50% lebih. Biasanya di akhir-akhir biasanya ada rush hour, apalagi nanti kalau menjelang payday dan segala macamnya, biasanya saudara-saudara orang akan banyak beli. Nah, saudara-saudara, ini waktunya untuk kita akhiri ibadah kita. Saya sangat diberkati saudara hari ini dari lagu yang dibawakan. Bangga banget waktu PM kita bisa mengeluarkan lagu sendiri, saudara, begitu. I love you, Andita. Wah, Andita yang tulis, saudara-saudara. And Renatio dan teman-teman yang lain. This is our home, amen. This is our home. Gereja ini rumah kita bersama, saudara-saudara. It's always about relationship, never about the events, never about the building, never about the equipment, but it's about the relationship. Nah, saya berdoa saudara-saudara bisa menjadi tertanam di rumah Tuhan di tempat ini, di gereja GBI PRJ. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan sekali lagi, saudara-saudara, sebelum kita tutup. Mari kita angkat tangan kita sungguh-sungguh. Di sepanjang hidupku, kan selalu pujimu. Ku mau semakin serupa denganmu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Sama-sama katakan, ku mau hadir atas perbuatanmu. Kirablah shikara bara 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 bara. Di sepanjang hidupku kan selalu pujimu. Aku mau semakin serupa denganmu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu di hidupku. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. See you next week.